Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di topik tentang just in time and backflash costing atau backflash accounting. Di video materi sebelumnya, bagian kedua, part yang kedua, kita sudah membahas konsep dasar mengenai just in time. Nah, di video materi part yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar atas yang namanya backflash costing atau backflash accounting. Oke. Nah, sebelum kita dalamin secara lebih detail, kita bahas dulu kalimat-kalimat atau pernyataan atau keterangan yang dituliskan oleh Pak William K. Carter yang saya rasa penting untuk kita ulas. Oke. Konsep dasar backflash accounting. Backflashing, also called backflash costing or backflash accounting, is an abbreviated approach to accounting for the flow of manufacturing cost. Jadi di kalimat yang pertama ini, Pak Carter menyatakan bahwasanya backflashing, nama lainnya adalah backflash costing, nama lainnya lagi adalah backflash accounting. Nah, backflashing atau backflash accounting ini terkait dengan accounting treatment atau perlakuan akuntansi untuk the flow of manufacturing cost atau aliran biaya produksi. Di pembelajaran sebelumnya, di video materi sebelumnya, kita sudah mengenal bahwasanya ada dua metode atau dua pendekatan terkait dengan akumulasi biaya dan pembebanan biaya produksi, yaitu ada yang namanya job costing dan ada yang namanya proses costing. Nah, job costing dan proses costing itu merupakan metode untuk mengakumulasikan dan membebankan biaya produksi. Atau dengan kata lain artinya terkait dengan aliran biaya produksi dalam proses produksi yang ada di perusahaan manufaktur. Nah, job costing dan proses costing itu merupakan traditional costing, di mana perusahaan yang mengimplementasikan job costing dan proses costing, maka dia tidak menerapkan just in time. Nah, kalau dia menerapkan just in time, maka dia tidak akan bisa menerapkan job costing atau proses costing secara sempurna. Kenapa bisa begitu? Karena proses produksinya di dalam just in time itu begitu cepat, maka job costing dan proses costing menjadi tidak relevan untuk diterapkan di situ. Kenapa? Nah, kita lebih detail nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi intinya adalah bahwa backflash accounting ini kedudukannya setaraf atau sederajat, konteks pembicaraannya masih dalam konteks yang sama dengan ketika kita membahas mengenai job costing dan proses costing, yaitu sama-sama berbicara tentang aliran biaya produksi, bagaimana biaya produksi yang mengalir di perusahaan manufaktur itu kemudian diakumulasikan dan dibebankan ke produk akhir. Itu konteks pembicaraannya. Jadi ingat ya, konteks pembicaraan backflash accounting itu sama dengan konteks pembicaraan job costing versus process costing. It is applicable to mature just-in-time systems in which velocity is so high that traditional accounting is impractical. Di kalimat yang kedua ini Pak Carter menjelaskan bahwasanya backflash accounting atau backflash costing itu diterapkan oleh perusahaan yang secara mature. Dia menerapkan just in time. Artinya kalau perusahaan itu benar-benar fully implemented, benar-benar secara penuh mengimplementasikan just in time, maka dia pilihannya harus menerapkan backflash accounting. Dia tidak akan bisa menerapkan traditional accounting. Maksud traditional accounting di sini adalah yang tadi sudah kita bahas, yaitu dia tidak akan menggunakan pencatatan atas aliran biaya produksi secara job costing atau secara proses costing. Nah, kalau perusahaannya itu memproduksi produk secara massal, maka dia tidak bisa menerapkan proses costing. Kalau dia perfectly implement just in time, dia nggak bakal bisa menerapkan proses costing secara utuh. Sebagai alternatif pilihannya, maka dia harus menerapkan just in time. Begitu pula di perusahaan yang proses produksinya itu menggunakan sistem order atau customer driven production process, maka
dia harus menerapkan job costing. Kalau perusahaan itu dia berdasarkan customer driven production process dan dia fully implemented just in time, maka dia juga nggak akan bisa menerapkan job order costing atau JOC. Dia harus menerapkan just in time. Jadi intinya simpulannya adalah just in time itu adalah terkait dengan proses produksi, di mana raw materialnya itu dihilangkan, nggak ada stok atas raw material. Nah kemudian backflash costing atau backflash accounting itu adalah sistem pencatatannya. Jadi ini dua hal yang berbeda tetapi terkait ya. Jadi kalau just in time, saya ulang, itu terkait dengan bagaimana proses produksinya, just in time. Kemudian backflash costing atau backflash accounting itu terkait dengan sistem akuntansi atau pencatatannya. Oke, nah kedudukan backflash accounting itu sederajat, konteks pembicaraannya sama dengan job costing dan proses costing. Ini nggak ada, ini nggak penting. Kemudian kalimat berikutnya, the purpose of backflash costing is to reduce the number of events that are measured and recorded in the accounting system. Tujuan dari backflash accounting atau backflash costing ini adalah untuk mengurangi jumlah pencatatan transaksi atau peristiwa atau item yang mesti dicatat di dalam perusahaan yang menerapkan JIT. Kalau kita lihat perusahaan yang menerapkan job order costing atau perusahaan yang menerapkan proses costing, maka itu pencatatan sehubungan dengan aliran biaya produksi itu akan banyak. Mulai dari pembebanan raw material sebagai DM, pembebanan direct labor, pembebanan FOH control, pembebanan FOH applied, lalu kemudian pembebanan FG atas WIP yang sudah paripurna diolah, baru kemudian pembebanan atas COGS atas FG yang sudah terjual. Nah itu runtutannya banyak atau panjang. Itu di dalam job costing dan proses costing. Nah kalau di dalam JIT nanti pencatatannya tidak sepanjang itu terkait dengan pembebanan biaya produksi. Ya, terkait dengan pembebanan biaya produksi, saya ulang, pencatatannya tidak akan sepanjang itu. Dan akun yang terlibat pun itu lebih sedikit daripada job costing dan proses costing. Ya. Oke. Kenapa kok lebih sedikit? Ya logikanya di dalam JIT, di dalam backflash accounting itu kan nggak ada raw material. Di dalam JIT nggak ada raw material, berarti nanti tidak ada akun raw material di backflash accounting. Compared to job order and process costing, backflash costing is notable for its lack of detailed tracking of the cost of work in process. Jadi kalau kita bandingkan dengan job order costing dan proses costing, maka backflash accounting ini dapat kita lihat bahwa di dalam backflash accounting ini tracking atas WIP-nya itu nggak ada. Maksudnya bagaimana Pak? Tracking atas WIP-nya nggak ada. Sekali lagi, kalau kita lihat di job costing atau proses costing itu kan ada jurnal untuk melakukan pembebanan atas DM, DL, dan FOH. Nah, di dalam backflash accounting yang perusahaannya menerapkan just in time ini, itu tidak ada pembebanan semacam itu, nggak ada ya, tidak ada pembebanan seperti itu khususnya untuk material. Kalau di dalam job order costing atau proses costing itu kan ada jurnal untuk melakukan pembelian raw material, kemudian raw materialnya itu dipakai sebagai DM, sebagian lagi dipakai sebagai indirect material. Nah itu di jurnal. Nah kalau di dalam backflash accounting itu tidak ada pencatatan terkait dengan pemakaian DM, pemakaian raw material as direct material, dan pemakaian raw material as indirect material dicatat, dibebankan pembebanannya dicatat. Kemudian nanti terus ada ketika produknya sudah selesai, nanti akan ada akun berubah dari WIP menjadi FG. Enggak akan seperti itu. Oke. Its keynote is simplicity. Jadi titik tolak dari yang namanya backflash accounting itu adalah terkait dengan kesederhanaan atau simplicity. Concisely stated, inventory accounts are not adjusted throughout the accounting period to reflect all production cost. Their balances are corrected instead
by end of period journal entries, and there are no detailed subsidiary records maintained for units in process. Jadi di dalam backflash accounting itu nanti akun inventory itu tidak akan dicatat pergerakannya mulai dari awal sampai akhir secara rinci atau detail. Yang ada adalah nanti ada akun yang agak sedikit berbeda dengan job costing dan proses costing. Akunnya itu nanti di awal dan di akhir akan dilakukan proses penyesuaian atau adjustment. Nah, kalau yang namanya penyesuaian, ada jurnal penyesuaian itu pasti dibuatnya di akhir periode. Jadi di akhir periode itu ada mekanisme untuk melakukan penyesuaian atas inventory yang ada di perusahaan yang menerapkan just in time dan menggunakan pencatatan secara backflash accounting. Oke. The accounting for materials inventory as well as for work in process can be altered by backflash costing. Jadi nanti ada sedikit perbedaan antara traditional accounting company yang based on process costing atau job order costing dengan perusahaan yang menerapkan just in time yang mana sistem pencatatannya itu secara backflash accounting. This is because in a successful just in time application where backflash costing is used, there may be no separate materials inventory. Jadi tidak ada di dalam backflash accounting itu nanti ada namanya akun yang disebut sebagai raw material berdiri sendiri dan kemudian work in process berdiri sendiri, itu tidak ada. Kenapa di dalam backflash accounting tidak ada akun raw material dan akun work in process? Karena memang di dalam backflash accounting yang perusahaannya itu menerapkan just in time proses produksinya itu jelas tidak ada akun yang namanya raw material, karena raw materialnya itu langsung datang ke bagian produksi atau departemen produksi dan langsung masuk ke pabrik, langsung diolah. Jadi tidak ada raw material in stock yang kemudian itu akan dicatat dan di maintain tersendiri sistem pencatatannya. Seperti pas kemarin kita membahas mengenai material, di situ kan ada material cards yang digunakan sebagai pencatatan atas keluar masuknya material atau mutasi tambah dan mutasi kurang material. Enggak ada di situ. Jadi tidak ada penambahan, pengurangan raw material dan kemudian saldonya berapa, itu enggak ada untuk perusahaan yang menerapkan just in time, sehingga tidak ada akun yang namanya raw material. Nah, instead materials received are put immediately into production. So materials and work in process are combined in a single account. Jadi ini nanti raw material dan work in processnya akan langsung dijadikan satu, dikombinasikan, digabung jadi satu. Kan ini ceritanya kalau perusahaan menerapkan just in time, maka kemudian raw materialnya dibutuhkan, pas dibutuhkan itu langsung ada. No earlier, no later. Ketika raw material itu nyampe langsung dimasukkan ke departemen produksi, kan otomatis tidak ada raw material yang disimpan, tidak ada akun raw material. Seketika itu juga nyampe di departemen produksi langsung diolah. Otomatis maka raw material nyampe langsung berubah menjadi work in process. Sehingga pergerakan raw material berubah menjadi work in process itu sangat cepat, langsung seketika itu juga. Nah, kalau begitu, akun raw material dan akun work in process itu akan digabung menjadi satu akun. The backflash calculation uses end of period estimates of the actual material and conversion cost components of all unfinished work, including any unprocessed raw material. Jadi, di dalam backflash accounting itu ada penyesuaian. Jadi runtutan pencatatan atas bagaimana raw material diolah atau diproses sampai dengan kemudian menjadi FG itu tidak akan di jurnal secara rinci di dalam backflash accounting. Yang ada adalah ada material awal, ada material akhir.
Tapi material awal dan material akhirnya itu terkandung di dalam aset. Asetnya itu namanya adalah raw and in process, aset inventory maksudnya ya, raw and in process dan finished good. Yang namanya raw and in process itu adalah gabungan dari akun raw material dan work in process. Yang namanya raw and in process dan finished goods itu kan di dalamnya pasti mengandung raw material dan conversion cost, kan gitu. Nah, raw material dan conversion cost yang terkandung di dalam akun inventory yang bernama raw and in process dan akun inventory yang bernama FG itu nanti akan di-adjust, disesuaikan di akhir periode. Saldo awal material di akun RIP dan FG berapa, saldo akhir material di akun RIP dan FG berapa, itu nanti akan ditandingkan, kemudian dibuat penyesuaiannya. Demikian pula dengan conversion cost-nya yang terkandung di dalam akun raw and in process dan akun finished goods berapa, itu nanti akan ditandingkan untuk membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaiannya. Jadi dia tidak membebankan, oh ini material yang dibebankan sebagai DM. Kemudian nanti, oh ini raw material yang dibebankan sebagai IM. Terus nanti kemudian DM-nya akan diolah, diproses demikian rupa sehingga kemudian jadi FG. Ada jurnal dari WIP menjadi FG. Nah, kemudian FG-nya dijual, FG menjadi COGS. Tidak akan rinci seperti itu. Oke. Nah, ini adalah penjelasan awal terkait dengan backflash accounting. Nah, dari penjelasan itu dapat kita summary-kan, dapat kita rangkum seperti ini. Backflash accounting itu digunakan oleh perusahaan yang menerapkan JIT, tidak dalam perusahaan dengan traditional non-JIT. Jadi, sudah kita bahas tadi ya, kalau perusahaan itu menerapkan JIT, just in time, maka dia tidak akan bisa menggunakan pencatatan untuk akumulasi dan pembebanan biaya produksi secara proses costing atau secara job order costing. Pilihannya adalah kalau perusahaan itu fully implement JIT, maka dia harus menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara backflash accounting. Backflash accounting itu berbicara dalam konteks yang sama dengan job order costing dan proses costing, yaitu berbicara tentang bagaimana pembebanan, pengakumulasian dan pembebanan atas biaya produksi ke produk akhir. Ya, hanya saja kalau job costing dan proses costing itu diterapkan oleh traditional non JIT company, sementara kalau backflash accounting diterapkan oleh perusahaan yang mengimplementasikan just in time. Backflash accounting itu akan mencatat cost flow di mana aliran fisik barangnya berjalan sangat cepat. Maksudnya adalah bahwa kalau di traditional non-JIT company itu dia pencatatan sekuen, urut-urutan pencatatan pembebanan biaya produksinya akan dicatat setahap demi setahap secara rinci. Sementara kalau di dalam backflash accounting, pencatatan aliran biayanya tidak akan dicatat setahap demi setahap. Yang ada adalah pencatatannya akan dilakukan hanya di awal dan di akhir. Artinya adalah ada penyesuaian untuk menyesuaikan antara awal dan akhir. Nah, kenapa kok kemudian di tengah-tengahnya itu tidak dicatat dengan detail? Karena pergerakan aliran fisik barangnya berjalan secara cepat, jadi tidak perlu dicatat, ya, nggak perlu dicatat. Kemudian tujuan dari backflash accounting adalah untuk mengurangi pencatatan kejadian dalam proses produksi. Pembebanan biaya di sisi prosesnya itu akan dikurangi. Berbeda dengan job costing dan proses costing yang pencatatannya itu runut dari awal sampai akhir. Backflash accounting hanya terkait dengan dua akun, yaitu raw material dan WIP. Nah, dalam prakteknya nanti yang akan kita bahas di sini, backflash accounting itu hanya mempengaruhi dua akun saja, yaitu akun raw material dan akun work in process. Ada apa dengan akun raw material dan work in process? Tadi sudah kita singgung bahwasanya kalau perusahaan itu menerapkan just in time secara penuh, maka dia tidak ada akun raw material. Ya, kalau akun WIP-nya ada nggak, Pak? Ya ada. Nah,
Tetapi karena pergerakan raw material dan WIP ini sangat cepat, jadi tidak memungkinkan secara detail, secara rinci, tahap demi tahap pergerakan raw material dan WIP ini dicatat. Enggak. Nah, kemudian akun raw material dan WIP ini nanti akan digabungkan jadi satu. Jadi di dalam backflash counting tidak ada akun raw material. Dan work in process dalam backflash accounting itu nanti akan digabung menjadi satu dengan raw material, sehingga muncul akun baru namanya raw and in process. Jadi akun raw and in process atau RIP ini merupakan gabungan dari akun raw material dan WIP. Jadi RIP merupakan gabungan dari RM dan WIP. Nah, mekanisme backflash accounting somewhat itu mirip dengan periodic inventory system. Ingat dulu ketika kita belajar terkait dengan inventory di principal accounting, sistem pencatatan atas inventory sistem itu ada dua, ada perpetual, ada periodic. Kalau perpetual itu kan artinya terus menerus, artinya saldo merchandise inventory dulu di principal accounting, saldo merchandise inventory-nya akan dapat diketahui setiap saat. Sehingga pergerakan merchandise inventory-nya akan ketahuan di situ. Itu kalau perpetual. Jadi ketika beli, akun merchandise inventory-nya bertambah. Ketika ngejual barang, akun merchandise inventory-nya berkurang. Berbeda dengan periodic inventory system. Kalau periodic inventory system, ketika dia membeli material atau merchandise inventory, maka merchandise inventory-nya tidak bertambah. Sebagai gantinya ada akun purchase, kan gitu. Ketika dia melakukan penjualan, kalau pakai periodic inventory system, maka kemudian tidak ada pengurangan atas merchandise inventory gitu. Itu di periodic inventory system. Nah, bagaimana kemudian untuk mengetahui pergerakan merchandise inventory-nya? Ya, di akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian, dibuat jurnal penyesuaian atas inventory-nya. Itu di periodic inventory system. Nah, di backflash accounting itu mirip seperti itu. Jadi tidak ada pencatatan atas pergerakan mutasi biaya produksi ansih secara detail satu persatu. Tidak. Namun nanti di akhir periode ada jurnal penyesuaian untuk mengetahui pergerakan atas materialnya. Dan tentu saja conversion cost-nya nanti di akhir periode, karena namanya adalah jurnal penyesuaian. Jadi nanti di akhir periode dilakukan adjustment, dilakukan adjusting proses tanpa mencatat mutasi di tengah, ya, di production prosesnya. Oke. Nah, supaya lebih kita punya gambaran, nah kita lihat ilustrasinya. Untuk perusahaan yang dia itu tidak menerapkan just in time atau dengan kata lain traditional non-JIT company, maka kita perhatikan alur proses produksinya seperti ini. Di sini ada raw material warehouse, ya, karena dia tidak menerapkan JIT, dia sistem pencatatannya tidak backflash accounting, maka jelas dia punya raw material warehouse. Kemudian di raw material warehouse ini material disimpan di sini, sedikit demi sedikit dioper ke departemen produksi. Oleh departemen produksi materialnya akan diolah atau diproses sedemikian rupa sehingga untuk menjadi finished good. Nah, finished good-nya itu kemudian ditransfer ke FG warehouse untuk disimpan sebelum dijual ke customer. Ketika kemudian barang atau produknya ini laku terjual, maka akan berpindah diserahkan ke customer atau pelanggan. Nah, kita lihat di sini. Raw material awalnya disimpan di gudang material, RM warehouse. Kemudian raw material yang menjadi titik tolak fokus kita. Ini raw material sebagian akan menjadi direct material, sebagian akan menjadi indirect material. Nah, kemudian direct materialnya ini nanti kan akan dibebankan ke produk pada saat dia diolah. Artinya ada pembebanan biaya produksi berupa DM. Pembebanan biaya produksi sebagai DM artinya WIP akan di jurnal bertambah di debit, kemudian raw materialnya akan berkurang di kredit, kan gitu. Oke.
Demikian pula dengan IM, indirect material. Nah, indirect material ini di sini ini merupakan bagian dari FOH. Nah, FOH-nya kalau dia menerapkan normal costing perusahaannya, maka FOH-nya akan ada WI, pembebanan FOH akan ada, WIP-nya di debit, kemudian FOH applied-nya akan di kredit. Sementara pemakaian real indirect materialnya ini juga akan dicatat, yaitu FOH control di debit, kemudian di kreditnya adalah raw material. Oke, paham ya sampai sini ya? Kemudian ada direct labor. Direct labor juga muncul di sini. Upah tenaga kerja langsung itu ditujukan bagi karyawan atau pegawai di departemen produksi. Nah, DL ini akan dibebankan pula ke work in process. Maka jurnalnya adalah WIP bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah cash ketika salary-nya itu dibayarkan kepada karyawan. Demikian pula dengan FOH yang lainnya, komponen factory overhead yang lainnya. Ada listrik, ada air gitu. Dan ada depreciation. Nah, itu akan dibebankan realnya kepada FOH control, kan gitu. Nah, kemudian yang dibebankan ke produk itu adalah FOH applied. FOH applied-nya sedemikian rupa sehingga akan dibebankan ke WIP. Artinya WIP-nya di debit bertambah, FOH applied-nya di kredit juga bertambah. Nah, WIP ini lama-kelamaan setelah diproses itu akan menjadi produk yang paripurna atau selesai. Maka WIP akan berubah menjadi FG. Jurnalnya ada Pak? Ada. Yaitu jurnalnya adalah FG di debit, WIP-nya di kredit. Nah, terus ketika kemudian barangnya ini sudah berpindah tangan alias sudah laku terjual ke customer atau pelanggan, maka FG ini akan dikredit berkurang jumlahnya, kemudian debitnya adalah COGS. Paham ya? Oke. Nah, dari sini maka kita dapat kesimpulan bahwasanya untuk perusahaan yang tidak menerapkan CIT atau traditional non CIT, maka di sini akan ada 3 macam inventory. Akan ada 3 macam inventory, yaitu yang pertama adalah raw material, di mana percentage of completion-nya ini masih sama dengan 0%. Kemudian di sini akan ada inventory yang berupa work in process, di mana percentage of completion-nya itu lebih besar dari 0% tetapi kurang dari 100%. Dan kemudian ada akun inventory lagi yang bernama finished goods, yang mana ini percentage of completion-nya sudah sama dengan 100%. Nah, kalau kita amati lagi, ini ada yang menarik, bahwa raw material kan tadi percentage of completion-nya kan sama dengan 0%. Kalau dia percentage of completion-nya sama dengan 0%, berarti conversion cost-nya itu masih sama dengan 0. Conversion cost-nya masih sama dengan 0, artinya adalah ya sudah, ini 100% berupa raw material saja. Tidak mengandung sedikit pun conversion cost untuk raw material. Berbeda dengan WIP dan FG. Kalau WIP di sini, di dalamnya akan terkandung raw material plus sebagian conversion cost, yang mana conversion cost-nya belum mencapai 100%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akun inventory yang berupa work in process ini, komponennya akan terdiri dari raw material dan conversion cost yang belum selesai ditambahkan. Paham ya? Jadi ini WIP akan terdiri dari raw material dan conversion cost. Raw material di sini ada direct material tentunya. Jadi WIP, work in process, itu terdiri dari DM dan CC atau raw material dan conversion cost. Demikian pula dengan FG, finished goods. Yang namanya finished goods ini pasti akan terdiri di dalamnya itu ada raw materialnya dan ada pula conversion cost-nya. Hanya saja bedanya dengan WIP adalah kalau conversion cost di FG ini pasti sudah mencapai full 100%. Oke, nah sehingga kalau begitu dapat kita simpulkan ya, untuk traditional company yang tidak menerapkan just in time, maka nanti dia akan punya 3 kelompok inventory di perusahaan manufaktur, yaitu raw material, belum ada CC-nya, belum ada conversion cost-nya. Kemudian yang kedua work in process,
yang terdiri dari komponen raw material dan conversion cost, dan finished goods yang terdiri juga dari komponen raw material dan conversion cost. Loh Pak, kenapa kok dibedakan antara komponen raw material atau DM dan CC ini? Ini kenapa harus dibedakan? Jawabannya adalah perhatikan bahwa yang namanya komponen material atau DM di sini ini sifatnya adalah tangible, berwujud. Kan sudah kita bahas di video materi yang pertama tadi bahwa material atau raw material itu pasti bersifat tangible asset, berwujud. Sementara kalau conversion cost ini intangible, nggak berwujud. Nah, kita mau mensegregasi atau memisahkan. Ini loh komponen inventory yang bersifat berwujud, yaitu raw material atau direct material, dan ini loh komponen dari inventory yang bersifat tidak berwujud atau intangible. Ya, ini adalah inventory dan alur proses produksi yang ada di perusahaan yang tidak menerapkan just in time atau traditional company with no just in time. Traditional company yang tidak menerapkan just in time, alias kalau begitu pencatatannya tidak menggunakan backflash accounting, tapi dia melakukan pencatatannya based on proses costing ataukah job order costing. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaannya itu dia menerapkan just in time, atau dengan kata lain dia akan menggunakan backflash accounting? Bagaimanakah proses produksi dan bagaimanakah skema pencatatan akuntansinya? Oke, sekarang kita lihat. Jadi, kalau perusahaan itu menerapkan just in time, maka dia tidak akan punya gudang material, atau dia tidak ada namanya raw material warehouse. Dia tidak punya gudang raw material. Yang ada adalah gudang, bukan gudang ini, yang ada adalah departemen produksi. Kalau perusahaan itu betul-betul implement atau mengimplementasikan just in time, itu sebetulnya FG warehouse-nya itu juga tidak ada. Jadi dia hanya murni di sini isinya adalah production department saja. Jadi suppliers, production department langsung ke customer. Kalau dia betul-betul fully ya 100% menerapkan just in time. Hanya saja di contoh kita yang akan kita bahas ini adalah di sini yang direduksi beneran dikurangi adalah untuk cost related to material saja. Nah, kalau begitu FG warehouse-nya masih ada. Kalau yang dikurangi adalah cost related to raw materials, maka dengan kata lain dia tidak akan melakukan penyetokan atas raw material. Artinya kalau dia tidak melakukan penyetokan atas raw material, maka di sini tidak ada gudang raw material. Jadi untuk pembahasan kita di perusahaan manufakturnya itu ada production department dan ada FG warehouse. Yang tidak ada adalah raw material warehouse. Oke. Jadi raw material ini secara langsung akan disuplai dari vendors dan langsung diberikan atau dimasukkan ke production department. Ketika raw materialnya itu datang, diantar oleh suppliers ke production department, ketika diserahkan itu raw materialnya harus langsung diolah atau diproses, tidak boleh disimpan dulu. Kan tadi pembahasan kita di video materi part yang kedua mengatakan bahwa di dalam CIT itu raw materialnya itu ada hanya jika dibutuhkan untuk diolah atau diproses atau diproduksi. Dan kedatangannya tidak boleh too earlier dan tidak boleh terlambat, too later. Jadi harus pas. Tidak boleh datang lebih awal, pun juga nggak boleh datang lebih akhir atau terlambat. Nah, kemudian raw material yang datang di sini langsung diolah, diproses. Artinya adalah ketika raw material datang masuk ke production department, ini udah langsung menjadi DM. Nah, di production department ini selain ada raw material yang baru, newbie, dimasukkan ke departemen produksi, pasti di sini sudah ada dong yang namanya akun work in process. Dan kemudian raw material yang baru datang dan langsung dimasukkan ke proses produksi ini akan bergabung bersama-sama dengan work in process kalau di traditional non CIT company. Nah, kemudian karena ini langsung digabungkan begitu saja dan tidak disimpan terlebih dahulu ini raw materialnya, maka raw material yang dipakai sebagai DM ini
ini akan langsung dicampur. Bayangkan ini langsung dicampur, digabungkan aja dengan WIP, dengan DM yang sudah mengalami pemrosesan. Maka kemudian kalau begitu tidak bisa dipisahkan. Maka DM, raw material as direct material, langsung digabungkan dengan work in process. Kalau ini raw material SDM di sini baru dicemplungkan, baru masuk begitu kan, maka percentage of completion-nya kan masih sama dengan 0%. Tapi kan langsung diolah, langsung diproses. Nah, 0%-nya itu hanya sedetik atau sesaat saja. Begitu dia langsung dimasukkan DM-nya, langsung dia berubah jadi work in process. Nah, ini digabungkan dengan work in process yang lama, yang old, yang sudah diolah, atau dengan kata lain sudah dikasih biaya konversi. Nah, sehingga DM yang baru ini digabungkan dengan WIP, maka kemudian akan menjadi akun yang tadi sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nama akunnya adalah RIP, Raw and in Process. Paham ya sampai di sini ya? Sehingga di sini muncul akun yang namanya Raw and in Process, yaitu gabungan dari raw material SDM dan DM yang sudah diolah menjadi work in process. Karena ini langsung berada di production department, maka tidak ada akun raw material yang berdiri sendiri di sini, nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada adalah akun raw and in process. Nggak ada pula akun work in process berdiri sendiri, nggak ada. Karena dia langsung digabungkan, dikombinasikan dengan DM yang baru masuk, dicemplungkan atau dimasukkan ke production department. Nama akunnya adalah raw and in process. Nah, ketika akun raw and in process ini yang melambangkan material yang sudah diolah, sudah mengalami proses konversian, ini sudah ternyata paripurna diproses, maka kemudian RIP ini akan berubah menjadi FG. Nah, kan tadi sudah kita bahas ya bahwa di sini backflash counting yang kita bahas ini ada akun FG. Kenapa? Karena ada FG warehouse. Ya, sejatinya kalau 100% full mengimplementasikan just in time atau backflash accounting sistem pencatatannya, maka ini nggak ada FG di sini. Langsung dari RIP berubah menjadi COGS ketika dia sudah dijual. Jadi tidak ada RIP berubah jadi FG. Oke. Hanya saja ini kita masih pakai FG warehouse. Jadi RIP-nya ini ketika sudah paripurna diolah atau diproses akan berubah kemudian menjadi FG. Nah, FG kemudian sudah laku dijual akan berubah menjadi COGS. Paham ya? Nah, ini alur raw material. Jadi raw materialnya akan di sini akan menjadi direct material. Dan di sini raw materialnya terkandung di dalam WIP. Nah, ini bersama-sama bergabung jadi satu menjadi raw and in process. Jadi raw and in process di sini mengandung material, ya, mengandung material. Kemudian FG di sini pasti juga mengandung material. Nah, COGS apalagi ini juga pasti mengandung material. Jadi ini yang kita bahas di sini ini akun RIP, kemudian akun FG ini berbicara tentang material. Berarti kan di sini kan DM adalah raw material as direct material. Kemudian WIP di sini adalah raw material SDM yang sudah diolah atau diproses atau dikonversi. Oke, akunnya namanya raw and in process. Kalau dia masih berada di production department, nama akunnya adalah RIP atau raw and in process. Dan nanti kalau sudah dioper ke FG warehouse, nama akunnya akan berubah menjadi FG, finished goods. Dan kalau sudah terjual akan menjadi COGS, dibebankan ke COGS. Nah, terus ini kan berbicara tentang materials. Loh Pak, bagaimana dengan conversion cost-nya? Kalau produk itu di dalam perusahaan manufaktur, ketika perusahaan itu mengolah atau menciptakan atau membuat produk, pasti selain material pasti harus ada conversion cost. Nggak mungkin cuma material tok. Kalau material saja itu namanya bukan perusahaan manufaktur. Kalau material tanpa conversion cost itu namanya bukan perusahaan manufaktur. Itu namanya adalah perusahaan dagang atau merchandising company. Kalau perusahaan dagang atau merchandising company bahasa gampangnya adalah toko bangunan gitu loh. Kalau toko bangunan kan yang ada material aja, tidak dikonversi. Nah, karena ini perusahaan manufaktur yang kita bahas, pastinya dong ada conversion cost. Nah, bagaimana dengan conversion cost-nya? Oke, conversion cost-nya adalah di departemen produksi, ya, di departemen produksi di sini itu kan ada tenaga kerja yang dibayar tentunya. Nah, tenaga kerja dibayar, otomatis muncul kelompok biaya namanya direct labor.
Ini ada biaya direct labor cost. Nah, direct labor cost-nya ini tidak dibebankan ke RIP dan FG, melainkan langsung ke COGS. Kemudian FOH, IM, IL, dan other FOH, indirect material, indirect labor, dan other factory overhead cost, ini akan dikelompokkan jadi satu, namanya FOH control, dan FOH controlnya ini langsung dibebankan ke COGS. Nah, seperti saya singgung tadi, sejatinya sebenarnya kalau fully implemented JIT perusahaan itu, maka kemudian RIP-nya ini akan juga langsung berubah menjadi COGS ketika dia dijual. Oke. Nah, ini yang conversion cost, ini kan berarti DL dan FOH ini merupakan conversion cost. Nah, ini conversion cost-nya ini dari kemunculan kemudian langsung dibebankan ke COGS. Artinya proses di tengahnya ini tidak ada pembebanan ke WIP. DL tidak ada pembebanan ke WIP. Kalau di traditional non-JIT company kan DL dibebankan dulu ke WIP. FOH demikian pula dibebankan dulu ke WIP. Sementara di dalam backflash accounting, di perusahaan yang menerapkan JIT, DL langsung dibebankan ke COGS. FOH-nya juga langsung dibebankan ke COGS. Tidak melalui WIP. Karena memang nggak ada akun namanya work in process. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini conversion cost-nya langsung dibebankan ke COGS. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti untuk perusahaan yang menerapkan just in time atau sistem pencatatan akuntansinya secara backflash accounting, maka nanti akan ada dua akun. Dalam konteks ini akan ada dua akun. Apa akunnya? Akunnya adalah RIP dan FG. Raw and in process dan finished goods. Raw and in process di sini di dalamnya ada material dan conversion cost, tentunya hanya saja diseparasi ini di bagian yang ini, di skema ini dipisahkan. Di sini RIP dan FG-nya hanya mengandung material, kemudian di sini conversion cost-nya ini langsung dibebankan COGS. Namun inventory yang berupa RIP sejatinya di sini ada mengandung komponen raw material dan conversion cost. Dan kemudian FG di sini pasti dia mengandung komponen raw material SDM dan conversion cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau begitu, ini berbeda dengan yang di traditional company non JIT tadi. Ya, traditional company with no JIT tadi. Kalau ini kan biaya produksinya ini kita lihat dibebankan satu persatu ke WIP. Sementara kalau di sini di JIT backflash accounting di sini ini langsung dibebankan ke COGS ini conversion cost-nya. Kemudian yang di sini ini sebetulnya FG-nya juga nggak ada, dari RIP langsung ke COGS mestinya. Oke. Nah, jadi terdapat dua macam inventory di perusahaan with just-in-time production system yang menerapkan backflash accounting. Sementara kalau di perusahaan tradisional non-JIT ada tiga macam inventory, yaitu RM, WIP, dan FG. Sementara kalau di just-in-time, perusahaan yang menerapkan just-in-time, maka ada dua macam inventory, yaitu raw and in process dan finished goods. Nah, kalau kita perhatikan raw and in process itu kan di dalamnya mengandung DM dan CC. Demikian pula FG itu di dalamnya juga mengandung DM dan CC. Nah, DM dan CC yang terkandung di dalam raw and in process dan DM dan CC yang terkandung di dalam FG ini nanti akan dilakukan adjusting proses. Kapan? Di akhir periode. Untuk apa? Untuk mengetahui pergerakan material dan conversion cost-nya di periode yang bersangkutan. Jadi tetap harus dicatat. Pembebanan DM dan CC ini tetap harus dicatat. Even perusahaannya itu menerapkan just in time, tetap harus dicatat. Hanya saja kalau di dalam just in time, pencatatannya itu tidak dilakukan secara detail di tengah-tengah. Di sini enggak ada. Kalau JIT di tengah-tengahnya sini kosong. Pencatatan pembebanan DM
raw material SDM ke WIP kosong, nggak dicatat. Pencatatan pembebanan DL ke WIP nggak ada, ke FOH ke WIP juga tidak ada. Oke, nggak ada. Nah, kalau dia tidak ada, sementara harus dicatat itu DM dan CC-nya, maka nanti dilakukan komparasi perbandingan awal dan akhir. Perbandingan awal dan akhir itu nanti ada diakomodasi di pencatatan atas jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pasti dilakukannya at the end of the period, di akhir periode. Oke, sampai di sini paham ya kita ya, bahwa berbeda antara traditional non-JIT company dengan company yang menerapkan JIT. Sekali lagi, akunnya beda. Kalau di traditional company itu akunnya itu ada akun raw material dan WIP, sementara di JIT, backflash accounting, akun raw material dan WIP nggak ada, diganti dengan akun namanya RIP, raw and in process. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan pula bahwa di perusahaan traditional with no JIT, komponen inventory-nya ada 3, lengkap, RM, WIP, dan FG. Sementara di dalam just in time company itu komponen inventory-nya hanya ada 2, yaitu raw and in process dan finished goods. Kemudian yang ketiga, terkait dengan proses pencatatannya, di perusahaan with no JIT, maka rinci di sini pembebanan biaya produksi, DM, DL, dan FOH-nya ke WIP-nya itu dicatat semua secara rinci. Sementara kalau di just in time backflash accounting, maka itu nanti pencatatan atas pembebanan DM, DL, dan FOH-nya di tengah-tengahnya tidak akan dicatat. Yang ada adalah dilakukan jurnal penyesuaian, proses penyesuaian di akhir periode atas komponen DM dan CC yang terkandung di RIP dan FG-nya. Oke, nah kenapa kita bedakan antara DM dan CC? Tadi jawabannya adalah bahwa DM ini sifatnya tangible, dapat dilihat, merupakan tangible asset, material itu. Sementara conversion cost ini intangible, tidak bisa terlihat, tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Oke, nah sampai di sini selesai pembahasan kita mengenai konsep dasar atas backflash accounting, yang mana backflash accounting itu diterapkan di perusahaan yang mengimplementasikan JIT secara penuh. Oke, pembahasan berikutnya kita lanjutkan bagaimana backflash accounting itu diterapkan di video materi berikutnya. Oke, terima kasih.